Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Empowers, semangat berdayakan diri Anda dan semangat berjuang. Balik lagi nih sama saya. Halo, tes. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama tanpa ada halangan sedikit pun. Teman-temanku yang berbahagia, izinkanlah saya untuk sedikit menyampaikan informasi mengenai berpikir lateral. Nama saya Saskia Agustina. Saya dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang berpikir lateral. Mohon dilihat ya, didengarkan ya. Kedengaran kan ya? Gue kencang dikit ya. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman semua udah pernah dengar tentang berpikir lateral? Udah pernah dengar apa belum? Saya nyalain ya. Udah pada dengar apa? Udah pada tahu belum sih berpikir lateral itu apa? Belum. Belum tahu ya. Belum. Ya udah, kita bahas ya sedikit tentang berpikir lateral. Kalau misalnya emang belum ada yang tahu, ayo cekidot penjelasan saya tentang berpikir lateral. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir lateral? Nah, pada dasarnya berpikir lateral mengajak kita untuk pindah dari eksistensi ide yang sudah ada ke suatu ide baru yang berbeda namun memiliki hubungan dengan ide awal. Jadi, berpikir lateral merupakan hal yang terkait dengan kondisi dan situasi mengemuka. Hanya saja berpikir lateral bukan menciptakan ide baru secara linear yang berurutan, tetapi menemukannya secara menyamping. Nah, kita ke next selanjutnya ya teman-teman. Dalam buku Berpikir Lateral oleh Edward de Bono, berpikir lateral adalah cara berpikir yang berusaha mencari solusi untuk masalah terselesaikan melalui metode yang tidak umum atau sebuah cara yang biasanya akan diabaikan oleh pemikiran yang logis. Maksudnya adalah berpikir lateral merupakan sebuah landasan bahwa sesuatu nggak harus menjadi jelas dengan segera dan menghasilkan ide yang tidak dapat dihasilkan dengan metode berpikir tradisional. Next. Nah, berpikir lateral itu mempunyai banyak definisi. Nah, definisinya itu adalah sistem baiklah kemampuan tampilan berpikir. Maka kini kita memiliki dua istilah. Yang pertama kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir. Nah, di slide sebelumnya kan udah dijelasin bahwa sistem tradisional telah mendefinisikan bahwa berpikir yang baik itu ada dua. Yang pertama itu kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif akan dipengaruhi oleh pola berpikir atau suatu kumpulan persepsi yang dibentuk dari pengalaman atau pelajaran masa lalu. Next. Nah, selanjutnya, dan berpikir yang baik itu ada dua. Yang pertama tadi kan kemampuan kognitif, dan yang kedua adalah keterampilan berpikir. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan berpikir. Merupakan kemampuan untuk menggunakan kumpulan pola berpikir.
Kemudian, kemampuan kognitif akan berkembang menjadi berpikir vertikal. Pola berpikir vertikal adalah pola berpikir logis, konvensional yang selama ini kita kenal dan umum dipakai. Pola berpikir ini dilakukan secara tahap demi tahap berdasarkan fakta yang ada untuk mencari berbagai alternatif pemecahan masalah dan akhirnya memilih alternatif yang paling mungkin. Kemudian, keterampilan berpikir akan menjadi berpikir lateral. Dengan meningkatkan kemampuan kedua macam berpikir tersebut, maka seseorang akan dapat menjadi pemikir yang baik. Nah, selanjutnya ada berpikir lateral dan kreativitas. Mari kita lihat bersama-sama ya. Kita ini nggak kalau ada rekaman nggak ada. Maksudnya tadi gue kan ini lagi start recording kan? Takut gua. Ide yang baru merupakan hasil dari berpikir lateral dan kadang bukan sesuatu yang dapat membantu seseorang. Tetapi ketika ide yang bagus ditemukan, biasanya bukan atas hasil yang secara jelas terlihat. Namun, bisa saja muncul sebagai sesuatu yang tidak mungkin dan dimunculkan dalam bentuk humor. Maka, ide yang dihasilkan dari cara berpikir yang ada akan disebut sebagai kreativitas. Karena berpikir lateral adalah berpikir kreatif yang tidak biasa, karena menggunakan daya imajinasi yang kadang di luar logika. Dengan menggunakan pemikiran lateral, maka kita akan menemukan inovasi-inovasi baru yang sangat luar biasa. Next. Dan selanjutnya ada berpikir lateral sebagai penyempurna cara berpikir. Ketika seseorang telah berhasil keluar dari kotak pembatas, berpikir lateral akan telah menunjukkan kerjanya sebagai sebuah mesin pencari. Dengan berbagai jalan pada cara berpikir dan ide-ide. Kemudian, hal tersebut harus dilanjutkan oleh kemampuan berpikir untuk meneliti hingga ke dalam hingga mencapai hasil. Namun, ketika hasil telah didapat, hal itu juga merupakan akhir dari fase kerja, kemampuan kognitif yang harus segera dilanjutkan dengan keterampilan berpikir. Nah, selanjutnya kita masuk pada teknik De Bono dalam berpikir lateral. Ada beberapa lata mental atau metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan berpikir lateral. Hal tersebut seperti yang pertama, masukkan acak. Pilih suatu objek secara acak, bisa kata benda atau kata dari kamus dan hubungkan dengan sesuatu yang sedang dipikirkan. Metode ini juga disebut method of focal objects. Nah, selanjutnya ada provokasi. Nyatakan persepsi yang umum di luar batasnya. Gunakan alternatif provokasi terhadap situasi umum yang sedang dibahas. Hal ini akan memancing adanya persepsi baru. Nah, yang ketiga itu ada tantangan. Lakukan tantangan terhadap suatu kebiasaan. Hal ini dilakukan tidak untuk menyatakan bahwa cara yang ada sekarang bermasalah, tetapi hanya untuk menuntun agar persepsi yang ada terlepas dan membangkitkan adanya persepsi baru. Nah, teman-teman masih fokus kan buat ngebahas tentang berpikir lateral. Selalu semangat ya teman-teman. Selanjutnya ada bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir atau berpikir lateral.
Biasanya kemampuan kognitif akan dihasilkan dari sekolahan. Karena kognitif merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan peserta didik yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan sangat menentukan keberhasilan mereka di sekolah. Nah, makanya kemampuan kognitif itu sangat penting kalau misalnya di sekolah. Penting buat anak muridnya supaya selalu berkembang. Nah, selanjutnya, kegiatan sehari-hari juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Tetapi, keterampilan berpikir haruslah dari latihan. Nah, kita itu harus banyak-banyak latihan agar keterampilan berpikir kita terus bertambah. Dan juga harus punya kesadaran. Ketika seseorang telah berada dalam kondisi yang bebas, maka adanya ide yang baru akan dapat diterima dan dibuka. Dengan menerima ide yang baru atau membuka pola berpikir baru, maka berpikir lateral telah dilatih. Nah, teman-teman, makanya kita harus sering-sering membuka pola pikir kita dan menerima ide baru. Dan menerima ide baru ya, agar berpikir lateral terus berlatih. Selanjutnya kita masuk pada materi lateral versus vertical thinking. Inilah perbedaan antara lateral thinking dan vertical thinking. Nah, kalau lateral thinking itu lebih kepada memilih, vertical thinking itu perubahan. Nah, lateral thinkingnya itu mencari apa yang benar, vertikalnya itu mencari apa yang berbeda. Lateralnya itu satu hal harus diikuti langsung dari yang lain, sedangkan vertical thinkingnya membuat lompatan yang disengaja. Nah, selanjutnya kalau lateral thinking itu berkonsentrasi pada relevansi. Kalau vertical thinking itu menyambut intrusi kesempatan. Nah, kalau lateral thinking itu bergerak ke arah yang paling mungkin, sedangkan vertical thinking itu mengeksplorasi arah yang paling tidak mungkin. Nah, next. Nah, selanjutnya adalah kapan kita perlu lateral thinking. Yang pertama itu saat kita kehabisan ide dan sering mengatakan jalan terakhir. Selalu banyak jalan dan pilihan, tidak pernah ada jalan terakhir. Oleh karena itu, teman-teman, kita nggak boleh nyerah sama suatu keadaan. Ya, karena selalu banyak jalan dan pilihan. Pokoknya kalau misalnya kita tuh kayak lagi merasa down atau kayak udah kehilangan arah, asik, kita itu nggak boleh nyerah gitu loh, kayak harus nyari inian lah, solusi masalahnya itu kayak gimana. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua ada saat diskusi atau brainstorming kita tidak menemukan solusi yang memuaskan. Nah, kalau teman-teman sedang ada di posisi ini, maka lateral thinking lah jalan terbaik. Pokoknya lateral thinking itu sangat berguna. Nah, yang ketiga adalah saat staf kita terdiam 1000 bahasa, saat menghadapi banyak persoalan atau saat merumuskan visi masa depan. Ini juga perlu banget nih lateral thinking. Nah, terus yang keempat, saat Anda tidak puas dengan situasi rutinitas dan ingin mencari sesuatu yang baru. Pokoknya kalau misalnya kalian lagi ngerasa nggak puas atau mau cari sesuatu yang baru, lateral thinking itu
jalan yang paling benar deh pokoknya. Mantap lah, asik lah. Wah, nggak kerasa kita udah di ujung pembicaraan ya. Pokoknya cuma mau kasih tahu kalau misalnya lateral thinking itu sangat berguna deh buat kita sehari-hari ya. Nah terus dibuka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Ya nggak ada inian ya, nggak ada Nadia ya? Iya. Nggak ada sinyal ya? Iya udah connect. Tapi udah connect. Ayo siapa yang mau bertanya teman-teman? Ayo siapa yang mau bertanya teman-teman? Ayo Ibu Lisa silakan mau bertanya apa? Ayo Ibu Lisa silakan bertanya apa? Ya? Halo, ada suaranya kan? Halo, satu boleh. Ya? Halo. Suaranya kan? Saya mau nanya, apa sih bedanya vertical thinking sama Saya mau nanya, apa sih lateral bedanya? thinking? Vertical thinking sama lateral. Wow, pertanyaannya sangat menakjubkan. Hujan. Saya jawab ya. Hujan. Ica dengarkan baik-baik ya Ica supaya Ica paham. Perbedaan lateral thinking Ica paham. dengan vertical thinking. Gua anut ya, Cang. Kalau misalnya vertical thinking itu bersifat memilih opsi yang paling benar. Kalau lateral thinking itu bersifat menghasilkan banyak opsi atau alternatif. Jadi kalau misalnya vertical thinking itu tuh kalau misalnya dia ngerasa udah paling benar ya udah itu gue benar. Tapi kalau misalnya lateral thinking tuh udah ngerasa benar tapi tuh kayak masih mau yang kayak cari lagi emang solusinya nih bener apa, emang ini solusinya pas apa, jadi tuh kayak mau terus-terusan cari. Nah selanjutnya kalau misalnya vertical thinking itu menuntut banget kalau misalnya itu tuh selalu benar. Kalau lateral thinking itu menuntut alternatif. Nah kebalikannya kan, pokoknya kalau vertical thinking itu tuh ya udah kalau udah ngerasa benar dia udah benar, udah nggak mau cari-cari lagi, nggak mau cari alasan-alasan apa lagi gitu. Tapi kalau misalnya lateral thinking itu masih mau cari alternatifnya mungkin buat solusinya mungkin lebih baik lagi kali ya. Nah terus vertical thinking itu menghentikan pencarian hanya sampai menemukan solusi. Terus kalau misalnya lateral thinking itu mencari alternatif dari opsi yang ada. Nah kalau misalnya lateral thinking itu tuh dia tuh pokoknya nyarinya tuh kayak alternatif gitu deh. Kalau misalnya punya suatu masalah, terus maunya cari-cari opsi, maunya cari-cari alternatif. Nah kalau misalnya vertikal tuh malah sebaliknya. Kalau udah menemukan solusi ya udah benar, itu solusinya udah benar. Nah terus yang terakhir itu hanya bergerak sesuai dengan arahan kalau vertikal. Nah kalau misalnya lateral thinkingnya itu tetap melakukan pencarian meskipun telah menemukan solusi. Ya pokoknya dari awal udah dibilangin kalau misal vertical thinking itu selalu ngerasa kalau misalnya opsinya udah benar ya udah benar. Tapi kalau misalnya lateral thinking itu masih nggak puas. Jadi kalau udah dapat opsi 1, opsi 2 cari, opsi 3 cari, opsi seterusnya cari. Jadi tuh kayak mau terus-terusan nyari alternatif. Gitu. Paham tuh? Berarti nggak bener-bener dong. Ya bener sih. Cuma ya gimana ya, namanya manusia kan nggak ada rasa puas. Jadi kalau misalnya dia mikir solusi gua kurang baik nih, kurang bagus nih, kurang inilah, cari lagi solusi yang lain, cari lagi solusi yang baik gitu. Gitu. Hai Nadia. Halo. Ayo ada lagi nggak yang mau nanya? Ayo masih banyak nih waktunya. Masih 20 menit lagi. Aku. Ya. Nah, ini kan tentang lateral thinking.
Kenapa sih kita nggak akan kreatif kalau kita berpikir dan bertindak sesuai dengan pengetahuan kita saja? Yang mana ya? Apa? Tolong, aku nggak denger. Coba tolong diulang ya, sis. Kenapa sih? Ulang. Bisa di itu dulu nggak? Kenapa sih kita nggak akan kreatif kalau kita berpikir dan bertindak sesuai dengan pengetahuan yang kita punya doang? Nah, pertanyaannya bagus sekali. Aku jawab ya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Kasih Ica. Ya, jawabannya tuh, pertanyaan tuh kenapa sih kita nggak akan kreatif kalau misalnya kita berpikir dan bertindak sesuai pengetahuan kita doang. Nah, jawabannya kan pengetahuan kita itu kan terbatas kan, jadi nggak semuanya tuh kita kayak serba tahu gitu kan. Nah, pikiran sama tindakan kita pun bakal gitu-gitu aja, dan hidup kita juga ke depannya itu juga akan bakal gitu-gitu aja kalau misalnya Nah, ya oleh karena itu buat menghasilkan terobosan kita harus keluar dari pikiran kita. Jadi kayak apa? Keluar dari apa ya? Iyalah, pokoknya kalau misalnya kita mikirnya kayak udah gini-gini aja, nggak ada inovasi, berarti kan hidup kita juga bakal gitu-gitu aja kan. Ibu tahu mulu, saya seneng. Buat berimajinasi seluas angkasa, imajinasi inilah yang akan melahirkan kreativitas. Nah, pokoknya kalau misalnya mau jadi orang yang kreatif tuh ya udah, kalau punya ide baru tuh ya keluarin aja gitu, jangan di apa namanya? Yang diendepin, ya bahasanya bukan endepin, jangan dipendam gitulah. Nah, nanti kan kalau misalnya punya inovasi ngasih tau ke orang kan berguna juga buat orang gitu, kayak ada hasilnya gitu loh. Lu ngerti nggak? Iya. Makasih ya. Paham nggak? Bilang gitu nggak paham, lu di chat dong lu. Bilang di chat dong, chat. Ya udah terlanjur cuy. Yang lain paham nggak? Kalau nggak paham saya mau jelasin lagi di chat ya, biar bisa baca. Iya nih. Ya, nih pertanyaannya itu kenapa kita nggak akan kreatif kalau kita berpikir dan bertindak sesuai pengetahuan kita saja. Jawabannya adalah teng. Karena kan pengetahuan kita kan terbatas ya, jadi nggak semuanya kita tahu, dan nasib hidup kita juga bakal jadi gitu-gitu aja. Makanya sangat diperlukan kreativitas dalam diri supaya hidup kita bisa terus maju. Ayo selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya mulai sengit. Iya, Nirmala Gita. Silahkan mau bertanya apa? Oh iya, lupa. Maaf. Tes. Nah,
Saya ingin bertanya. Saya ingin Bisa tolong jelasin lagi nggak sedikit aja apa berpikir lateral itu tuh kayak gimana? Sibuk banget dari kemarin. Tes, saya akan jawab ya pertanyaan dari Gita. Tolong dengarkan. Tadi kan saya udah bilang, tadi kan udah dijelasin di slide sebelumnya, saya bacain ya. Berpikir lateral adalah cara berpikir yang berusaha mencari solusi untuk masalah terselesaikan melalui metode yang tidak umum atau cara yang biasanya akan diabaikan oleh pemikiran logis. Jadi tuh pokoknya intinya berpikir lateral itu tuh dia tuh berpikir yang mencari mencari suatu ide-ide baru supaya nggak gitu-gitu aja. Aduh gimana ya? Ya gitu deh pokoknya. Kayak gitu aja gitu. Pokoknya kalau misalnya ada masalah atau apa, berpikir lateral tuh sangat dibutuhkan. Soalnya kan kalau berpikir lateral kan pengennya nyari solusi, nyari sesuatu ide yang baru. Jadi sangat dibutuhkan. Gitu deh. dong Ki, tapi jangan dimut. Oh iya, ada lagi yang ingin bertanya? Rahmi Rahayu Ningsi, ayo. Pertanyaannya Bu, kenapa lateral thinking bisa menumbuhkan kreativitas dan inovasi? Tolong jelasin ya Bu, setangkar ibunya aja. Aku nggak ngerti. Terima kasih. Ya sebentar ya. Saya habis ini mau menjawab. Iya bentar berarti. Coba saya ulangin ya pertanyaan dari Dek Rahmi. Rahmi, bagus nih pertanyaannya nih. Kenapa lateral thinking bisa menumbuhkan kreativitas dan inovasi? Cakep. Saya jawab ya. Karena kreativitas itu kan berarti berpikir atau bertindak yang berbeda dari kebanyakan. Pokoknya kalau kreativitas itu kan kita kan taunya kan kalau orang kreatif tuh kayak unik gitu kan, unik dari orang yang lain. Terus kayak hal-hal yang mustahil aja tuh kadang dia tuh kayak bisa dia lakuin saking dia kreatifnya. Terus habis itu pokoknya hal-hal yang nggak orang-orang bisa lakuin, yang nggak layak dilakuin tuh dia kadang bisa lakuin. Karena kreativitas itu diperlukan supaya kita mampu bersaing dan keluar sebagai pemenangnya dan menciptakan sesuatu yang baru serta jadi lupa, menciptakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu lateral thinking sangat berpengaruh terhadap penumbuhan kreativitas dan inovasi. Jadi itu berpikir lateral itu sangat erat hubungannya dengan kreativitas dan inovasi. Soalnya kan berpikir lateral kan pengen nyari ide yang baru. Nah kalau kita udah kreatif, udah punya ide yang baru. Nah digabungin sama berpikir lateral kan nggak pernah puas. Maksudnya kayak nggak selesai kan, pengennya terus digabungin sama kreatif. Jadi deh inovasi, jadi deh berguna buat orang-orang, ya nggak sih? Ya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Keren kan? Mantap sekali kan? Berpikir lateral itu memang sangat berguna. Kalau yang di sini udah mencatat kita apa? Selesai. Emang ada lagi? Tapi saya tadi nggak ada. Oh itu rekaman. Kalau nggak ada. Bu jelasin di chat dong Bu, sangat bagus jawabannya. Wah mantap, kurang jelas. Oke saya jelasin ya, biar bisa dibaca lagi. Tadi apa pertanyaan Rahmi ya? Kenapa lateral thinking bisa menumbuhkan
kreativitas dan inovasi. Kayaknya gue merem di yang bakal kelihatan. Enggak emang. Merem deh. Ngantuk banget. Oh pada diem sih, kalian lemes ya puasa. Iya gua mute gua tanya tapi ya. Ya Allah maaf ya Allah. Ya Allah Ica. Ayo kita ngomong aja bareng-bareng teman-teman biar saya nggak sendiri di sini. Ayo apa aja mau diomongin? Ya. Buka puasa di sini. Yuk kita buka yuk bareng-bareng. Buka puasa di sini. Ica lagi ya. Hai. Hai. Bu ini udah berapa menit ya? Ini ada yang hujan lagi. Bersihin gue aja. Apaan itu? Punya gua tapi gua kan nggak bisa pakai itu. Aduh, gua nggak bisa ngomong. Kedengeran nggak suara gua? Ayo kita mau ngomongin apa lagi nih teman-teman? Kita ngomongin orang aja bu. Apa? Ica nggak nanya Ica. Ica udah nanya tadi. Oh iya udah. Kayak pengen jawabnya apa? Iya. Terus kita ngomongin apa lagi ya? Masih banyak nih waktunya. Ngomongin orang. Masih 15 menit lagi teman-teman. Ayo. 45 menit bersama Saskia. Ya pokoknya berpikir lateral tuh ya seperti itu ya teman-teman. Berpikir lateral itu Kayak gimana sih Bu? Ulangin lagi dong. mencari solusi yang paling tepat dari solusi-solusi yang lain. Well, lateral thinking itu sifatnya tuh menghasilkan banyak alternatif, menuntut kekayaan alternatif, mencari alternatif dari yang ada. Iya, tetap melakukan pencarian meskipun telah menemukan solusi. Pokoknya kalau kalian kurang solusi, langsung ingatlah berpikir lateral itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita supaya solusi kita itu jadi banyak, alternatifnya jadi banyak. Ibu. Iya. Berpikir lateral dalam sehari-hari contoh yang paling kecil aja itu apa? Ya kayak misalnya pacaran. Ya pokoknya misalnya pacaran nih, misalnya Rahmi tuh misalnya kayak galau, kayak udah mendingan gue tuh mati aja daripada gue harus sama dia gini-gini bla 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 bla, kehabisan banget inian kan, kehabisan banget apa sih namanya solusi. Nah ya udah inget aja, oh iya Ibu Saskia pernah ngajarin berpikir lateral. Kalau berpikir lateral itu harus mempunyai alternatif. Soalnya berpikir lateral itu menghilangkan rasa yang tadinya nggak pengen tahu, jadi pengen tahu deh, malah terus-terusan pengen tahu kayak gitu. Pahim tuh? Pahimna. Bu, kita karyawan Bu, obatnya apa? Ngomongin apa lagi teman-teman?
Kalau ngomongin orang dosa puasa. Ayo ngomongin apa lagi ya? Penanya lagi kapan solusi yang tepat itu ditemukan? Oh, iya. Bu? Gue baca aja udah dosen. Ini ada keluar nih. Nih pokoknya saya kasih tahu lagi ya. Kalau misalnya kapan sih kita perlu lateral thinking? Nah gini, yang 4 ini nih sangat penting nih. Saat kita kehabisan ide dan sering mengatakan jalan terakhir. Selalu banyak jalan dan pilihan, nggak pernah ada jalan terakhir ya. Ya iya emang. Pokoknya kalau berpikir lateral itu nggak mungkin kehabisan ide deh. Kalau misalnya mikir tadinya, udahlah ini jalan terakhir. Nah jadinya mikirnya kayak, oh iya masih banyak jalan, masih banyak pilihan, masih banyak option, masih banyak alternatif nih, kayak gitu. Nah terus yang kedua itu saat diskusi brainstorming kita nggak menemukan solusi yang memuaskan, terus nyari supaya dapat solusi. Terus kapan solusi tepat itu ditemukan, Bu? Ya. Apa sih pentingnya kita belajar ini? Pertanyaannya bagus ya. Sangat penting. Tapi kalian dari tahu kan kalau misalnya berpikir lateral itu kita jadi harus punya banyak solusi. Sangat berguna. Penting karena mahasiswa itu kan nih berpikir lateral buat mahasiswa penting nggak sih? Penting lah karena kan mahasiswa suka yang kayak sebel banget tugasnya ini gini pusing harus gimana gini. Nah kalau misalnya pakai berpikir lateral, oh iya harus semangat nih bisa masuk ngerjain bisa harus gini nih supaya bisa lulus nih supaya bikin seneng mama nih supaya bikin gini pokoknya mikirnya tuh kayak nyari solusinya tuh yang baik malah jangan yang kayak banyak tugas sebel gini cari deh solusi yang tepat supaya pengen ngerjain supaya nggak pengen males-malesan gitu loh. Suka galau tiba tugas Bu, iya sama saya juga galau. Apalagi ya? Penting nggak sih kuliah Bu? Iya penting. Penting sis. Kuliah sis. Ini siapa yang belum mute? Siapa lagi ya yang ingin bertanya? Apalagi pertanyaannya? Kita ngulang lagi kali ya di slide yang mana ya? Tuh, ini perbedaan lateral thinking sama vertical thinking. Lateral thinkingnya memilih, vertical thinkingnya perubahannya. Lateral thinkingnya mencari yang benar, vertical thinkingnya mencari yang berbeda. Lateral thinkingnya satu hal harus diikuti langsung dari yang lain, vertikalnya membuat lompatan dan sengaja. Gitu deh pokoknya. Terbalikannya. Tip lulus cepet gimana Bu? Kerjain tugasnya. Jangan malas masuk. Mau jadi apa kalian? Kalau malas gimana Bu? Ya udah keluar aja. Saya pusing nih puasa tidak connect teman-teman. Penting kan lateral thinking versus vertikal. Saya ingin bertanya, coba diulangi teman-teman. Berpikir lateral itu apa sih? Siapa ya saya tanya? Ica, apa sih berpikir lateral itu, Ca? Saya ingin bertanya kembali kepada Ica. Ya, betul. Sebenarnya dua-duanya penting. Cuma mau cari solusi tepat atau masih
Ica mana jawabannya, Cak? Tadi kan saya nanya, Ibu, saya udah buka mikrofon Ibu nih, Bu. Jawabannya. Ayo Ica, coba nanti semuanya saya tanya, berpikir lateral itu menurut Ica apa? Coba. Lateral itu suaranya ada nggak sih suaranya? Ada? Jadi lateral itu mikir buat cari solusi alternatif sampai ketemu. Kalau yang vertikal udah yakin banget sama pilihan pertamanya gitu, Bu. Sampai kena Bu. Bener kan, Bu ya? Bener kok, bener. Terus kalau misalnya Ica kehabisan solusi, apa yang harus Ica perbuat? Ya, perbuat aja Bu yang vertikal, Bu. Kalau Ica Itu udah habis. Bu yang vertikal. Kan kalau vertikal itu kan kalau udah ngerasa benar ya udah dia nggak mau ganti-ganti lagi solusinya. Iya, udah bener Bu, nggak salah. Oh iya sih benar. Ya kan Bu? That's good idea. Ngerasa benar lagi solusinya ini ya, ya kan? Iya seperti itu. Teman. Iya seperti itu. Kenapa? Saya bacain lagi ya. Pokoknya kesimpulannya, berpikir lateral ditandai dengan adanya perpindahan pola berpikir dari pola berpikir yang terduga atau yang selaras menuju kepada ide yang tidak terduga. Itulah yang dimaksud dengan berpikir lateral. Berpikir lateral itu sangat amat penting. Pokoknya berpikir lateral itu sangat penting teman-teman buat kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kitanya lagi down, lagi gimana, oh iya berpikir lateral nih sangat penting karena selalu mencari ide-ide yang baru dan menghasilkan orang-orang kreatif serta inovatif. WBT di hati, WBT paling itu aneh gak sih? Kalau kita nggak kreatif gimana? Ya makanya harus keluar dari zona nyaman kalian yang tadi saya bilang, keluar dari apa tuh tadi, out of the box ya, supaya hidup kalian tuh nggak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kayak mulai inian berpikir yang bisa kreatif gimana sih mikirnya, biar nggak gitu-gitu aja. Jadi biar hidup kalian tuh kedepannya baik. Gitu teman-teman, pokoknya berpikir lateral itu sangat penting ya, karena di zaman sekarang kan jarang ya. Kalau sekarang kan lagi zaman banget kalau seorang putus cinta galau, nggak ada obatnya. Gimana cara keluar dari zona nyaman, Bu? Ya gitu. Ya harus punya rasa kayak gue nggak boleh nih kayak gini-gini aja, gue harus maju nih ke depan nih, gue nggak boleh diem aja kayak gini. Masa teman-teman yang lain tuh kayak gini, gue diem aja. Ya udah, jadi harus ada kemauan, nggak cuman kayak gue harus berubah tapi itu nggak ada actionnya. Itu harus ada action, harus ada niat, ada action, ada semuanya. Kita sebagai mahasiswa harus kreatif. Harus gimana, Bu? Ya kreatif. Kemarin bisa kan bikin aplikasi. Kreatif bukan? Pokoknya sangat penting. Mantap jiwa. Gitu deh. Promosinya. Tahunnya 45. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan?
Kampus sudah sepi banget sih. Sedikit lagi tuh kunci. Cukup jelas Bu, alhamdulillah pada ngerti. Semoga ilmu yang saya kasih itu sangat bermanfaat ya anak-anak. Saya senang belajar ini. Saya senang ketemu Ibu pakai baju celana kerudung. Emang kita ketemu di mana? Kita kan ketemu cuma webcaman. Semoga sukses saya bisa menjadi guru ya, doain ya. Ibu udah masuk belum buat buka puasa? Kasih anaknya di rumah. Udah, saya udah masak. Dari abis inian tadi jam 8. Kok jadi lantur ya? Lu jemput ya? Hah? Jemput? Iya. Semuanya? Semua. Masak apa? Bakwan. Udah cukup jelas ya, teman-teman. Please. Sih ya. Nah, kayaknya masih lama deh. Please, gini dong kita udah Masuk lagi. Gimana ini? Oh my god, punya hadiah lagi. Enggak. Ini masih kan nih kalau ini? Kalau lagi Ini masih record kok. Ini tulisannya stop recording. Udah pokoknya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Semoga informasi yang udah saya kasih itu bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day semuanya. Dadah. Semangat Empowers. Dadah. Ini yang mana dulu yang matiin ini? Sini. Gimana emang pas di sini di badannya nggak ada HP? Ini berapa menit? 45. Hah? 45. Yes, ya. Sama juga ya.